Kamu adalah seorang dropshipper, tapi jualanmu masih belum laku? Jangan khawatir, tonton video ini, mungkin kamu akan menemukan jawabannya di sini. Hey guys, ketemu lagi dengan saya Agustinus Nugroho di channel YouTube Demanda Indonesia, tempat kamu mempelajari tips dan triks untuk berjualan online, terutama buat kamu yang reseller atau dropshipper. Pada video kali ini saya akan membahas ciri-ciri dropshipper Demanda yang sukses. Kenapa kami bisa tahu ciri-cirinya? Karena kami dekat dengan reseller kami, terutama reseller-reseller yang tergabung di program spesial Demanda, yaitu Zero to Hero. Di program ini, kami membentuk dan melatih orang-orang yang masih punya nol pengalaman berjualan online, sampai pada akhirnya mereka bisa menjadi dropshipper yang sukses. Karena kami juga sering berbicara dengan mereka secara langsung, entah itu melalui chat, entah itu melalui telepon, atau melalui mungkin Google Meet atau Zoom, maka kami bisa mengetahui dengan persis mereka ini orang-orang seperti apa. Kami mengenal mereka by name, namanya. Nah, di sini kami jadi mengerti sebetulnya mereka-mereka yang sukses ini orang yang seperti apa sih? Disinilah saya akan membagikan ciri-ciri dropshipper yang sukses di Demanda. Sehingga dengan platform apapun, dengan tipe berjualan seperti apapun, kamu bisa mendapatkan sesuatu di sini. Kamu bisa mendapatkan ilmu di sini. Yuk kita simak videonya langsung. Ciri dropshipper sukses Demanda yang pertama adalah tidak mudah malu. Malu di sini artinya malu berjualan ya. Di sini saya cukup bingung ya, karena yang namanya malu berjualan ini adalah penyakit yang cukup kronis di Indonesia. Hampir semua calon-calon dropshipper yang join ke program Zero to Hero dari Demanda mengawali dirinya dengan malu berjualan. Mereka tetap melakukan penjualan, mereka tetap berusaha berjualan, tapi mereka malu mengakui ke lingkungannya kalau mereka ini adalah penjual online. Pada akhirnya mereka berjualan di tempat-tempat yang mereka nggak dikenal. Misalkan seperti Facebook Marketplace, misalkan seperti forum-forum jual beli, dan lain-lain. Tapi mereka nggak mau dikenal lingkungannya bahwa mereka adalah penjual online. Cukup aneh kan? Padahal yang namanya berjualan online itu juga bukan menipu, barangnya juga benar-benar ada. Kalau memang misalkan ada kesalahan dari pihak platform, pasti akan memberikan solusi. Untuk dropshipper-dropshipper Demanda yang paling sukses, mereka bukan hanya nggak malu, tapi mereka juga bangga menjadi penjual online. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, di mana mereka mungkin kena potong gaji, dikeluarkan dari pekerjaannya. Dengan berjualan online, mereka bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Misalkan nih, orang-orang yang nggak naik gaji sampai 2,5 tahun karena pandemi, ya mereka bisa ngomong, wah, walaupun nggak naik gaji, saya harus berusaha melakukan sesuatu. Akhirnya mereka berjualan online. Apakah mereka malu? Enggak. Teman-temannya mereka kasih tahu semua, orang-orang di kantor mereka kasih tahu, bahkan di status-status sosial media dan WhatsApp-nya mereka selalu pasang, hey, aku berjualan online, sekarang saya menjual produk ini, sekarang saya menjual produk ini. Disinilah mereka bisa mendapatkan kesuksesan. Kok bisa demikian? Karena teman-temannya ngerti nih, dan teman-temannya udah trust, udah percaya ke dia. Esensi berjualan secara dropship adalah trust, yaitu kamu menjual ke orang-orang yang emang sudah kenal kamu itu siapa dan sudah percaya kamu itu siapa. Karena seperti yang tadi saya katakan, mereka ini aktif sekali mempromosikan dagangannya. Teman-temannya jadi tahu, pada akhirnya kalau mereka mencari barang-barang yang mereka inginkan, mereka kontak ke dropshipper ini. Bahkan yang barangnya nggak dipromosikan, mereka akan nanya nih, kamu jual yang ini nggak? Kamu jual yang itu nggak? Yang lebih keren lagi, orang-orang ini jadi pelanggan-pelanggannya si dropshipper ini mempromosikan juga ke teman-temannya. Kalau mau cari sepatu bisa di orang ini loh, dia juga jual baju, dia jualnya banyak banget. Kalau misalkan cari di dia aja murah. Jadi hanya dengan nggak malu berjualan, bahkan bangga berjualan online, mereka bisa mendapatkan leads, mereka bisa mendapatkan calon customer, dan yang pasti mereka juga closing produk banyak. Ciri dropshipper sukses Demanda yang kedua adalah konsisten dalam menjual. Yang namanya berjualan online itu nggak mudah pastinya ya, karena ini juga sebuah pekerjaan. Pasti ada tantangannya.
pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya. Kamu bisa selalu mempertajam skill kamu, mungkin skill negosiasinya, skill dalam menentukan harga, skill dalam mencari produk, dan lain-lain. Tapi semua skill ini nggak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya konsistensi. Yang namanya ilmu marketing, kita harus selalu mempromosikan barang kita sampai dimanapun orang berada, barang kita itu kelihatan. Nah, karena dropshipper ini nggak memiliki barang, maka harus ada media lain di mana mereka selalu bisa eksis. Jadi kalau marketing biasanya itu ya di billboard, ada sebar-sebar brosur, ada yang ngiklan di TV, dan lain-lain. Kalau kamu sebagai dropshipper, maka kamu harus juga menerapkan cara yang sama. Cara termudahnya adalah posting di sosial media atau posting di WhatsApp sehingga orang-orang itu kelihatan kamu jualan apa. Kita kembali ke konsistensi. Dropshipper Demanda yang paling sukses minimal memposting 25 produk setiap harinya. Nah, 25 ini bukan sekali waktu posting langsung 25 produk. Biasanya mereka membagi nih, jam sekian sampai jam sekian ada 5 produk, jam sekian sampai jam sekian ada 5 produk lagi, jam sekian sampai jam sekian ada 5 produk lagi, dan seterusnya. Yang pasti setiap kali calon konsumennya membuka statusnya dia, selalu ada barang, selalu ada produk yang ditawarkan. Pada akhirnya dia mendapatkan exposure yang cukup mirip dengan yang tadi di marketing, baliho, brosur, dan lain-lain. Tapi exposure-nya adalah langsung ke calon konsumennya. Jadi mereka melihat statusnya, mereka melihat postingnya, oh ini jualan nih, jualan nih, jualan nih. Buka lagi, oh ini jualan nih, jualan. Lama-lama pasti ada barang yang mereka inginkan. Dan pada saat itulah dropshipper ini mendapatkan leads. Mereka bisa langsung mengontak, mereka bisa langsung transaksi, bernegosiasi sampai akhirnya jadi closing. Ini yang membedakan dropshipper sukses dan yang enggak. Dropshipper sukses selalu memposting secara konsisten. Dropshipper yang biasa-biasa saja, ya mereka juga posting mungkin satu hari, satu produk, 2 produk, mungkin besoknya lupa lagi, ingat lagi posting lagi. Dropshipper yang seperti ini, chance untuk suksesnya sangat rendah. Jadi, be konsisten. Ciri dropshipper sukses Demanda yang ketiga adalah mencoba produknya terlebih dahulu. Nah, ini bukan dilakukan semua dropshipper Demanda yang sukses. Saya harus jujur sama kalian. Tapi ini dilakukan dropshipper yang memiliki sales, yang memiliki penjualan itu top 10 di Demanda. Yang mereka lakukan adalah sebelum mereka mempromosikan sebuah produk, mereka biasanya beli produknya terlebih dahulu. Biasanya yang mereka beli nggak banyak. Di satu toko mereka membeli 2-3 barang. Lalu mereka melihat kualitasnya seperti apa nih. Nah, kalau memang toko itu bagus, kualitasnya produknya juga bagus, pengirimannya juga oke, mereka jadi pede untuk mempromosikan produk ini. Nah, yang bisa mereka dapatkan bukan hanya pede untuk menjual produk tersebut ya, tapi mereka juga, yang pasti mereka juga dapat barangnya. Kalau memang barangnya berkualitas, maka mereka bisa pakai produknya juga. Tapi yang jadi poin lebih penting, pada saat mereka berjualan, mereka bisa memberikan real pic secara langsung, mereka bisa memberikan videonya secara langsung, mereka bahkan bisa memberikan video pada saat mereka pakai. Dan mereka bisa ngomong ke customernya, ini produk bagus banget, nggak percaya, saya juga pakai. Ini akan menimbulkan nilai trust yang sangat tinggi di customer. Maka dari itu, orang-orang yang tersukses di Demanda memang berani berinvestasi di depan. Mereka beli produknya terlebih dahulu, mereka coba, baru mereka promosikan kalau memang produk dari toko-toko tersebut bagus. Ciri yang keempat, selalu mau belajar. Yang namanya ilmu jualan online itu berjuta-juta dan selalu berkembang setiap harinya. Maka kalau kamu sudah punya satu style jualan kamu dan kamu hanya mau menjual dengan cara itu, maka kamu nggak akan berkembang.
Pada akhirnya orang-orang yang mau belajar dan selalu mengikuti perkembangan zaman ini bisa mengalahkan kamu. Di Demanda sendiri, yang namanya pelajaran ini selalu berlangsung setiap harinya. Ada trainer-trainer khusus yang memang mengajarkan ilmu berjualan online, terutama bagi mereka yang masih nggak punya pengalaman sama sekali. Ini masih belum punya style, belum punya apa-apa, nggak tahu caranya jualan. Di sini kami selalu memberikan tips, triks, dan cara-cara yang terbaik menurut kami untuk berjualan. Tetapi di dalam grup-grup reseller dan dropshipper Demanda ini, mereka saling tukar-menukar ilmu. Ada yang bisa mendapatkan penjualan dengan cara A, cara B, cara C, dan lain sebagainya. Tapi di sini mereka saling belajar. Dan dropshipper yang tersukses pun, yang tergabung di grup ini, mereka pun masih terus belajar. Mereka juga ngelihat teman-temannya, bahkan yang masih baru pun, kalau memang orang ini sukses berjualan. Jadi mereka bisa ngomong, oh kayak gitu ya kamu jualannya ya? Lakunya banyak ya? Oke deh, cara baru ini bisa saya coba. Nanti saya lihat cocok nggak sama saya. Kalau memang misalkan cocok dan penjualan dia naik, dia akan mulai mengintegrasikan cara itu ke stylenya dia. Jadi dia ambil yang menurut dia oke, dia praktekkan. Kalau nggak oke, ya sudah, namanya belajar. Selalu ada perputaran atau siklus seperti itu di reseller-reseller Demanda yang sangat sukses. Maka dari sini kami bisa yakin mengetahui bahwa reseller-reseller tersukses ini selalu belajar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Hopefully, apa yang saya bagikan bisa membuat penjualan online kamu semakin meningkat. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sehingga kalau ada video terbaru, kamu akan langsung mendapat notifikasinya. Selamat berjualan, semoga sukses selalu.